Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat-Nya kepada Anda sekalian, sehingga dalam situasi apapun Anda selalu dilindungi, Anda dijaga imannya, dijaga takwanya. Khususnya beberapa tahun belakangan ini bangsa kita Indonesia diuji dengan berbagai bencana, banjir yang tidak pernah berhenti dan seterusnya. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran yang kurang lebih maknanya adalah, apakah kalian merasa beriman sebelum diuji dengan kekurangan, misalnya buah-buahan dan makanan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, ujian yang sangat berat yang dimaksudkan Allah yaitu wazulzilu zilzalan syadida, lalu digoncang segoncang-goncangnya. Nah, oleh karena itu, manakala datang ujian yang besar, ujian yang dahsyat, itu merupakan rahmat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita, takwa kita naik dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika bencana menimpa kita, tidak mesti seseorang mengatakan bahwa itu adalah bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika bencana menimpa, ada kemungkinan di dalamnya ada unsur ujian, bukan azab, bukan petaka yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian daripada bencana itu ditujukan untuk sebagai peringatan, karena hikmah daripada bencana itu banyak dimensinya. Bagi sebagian orang, petaka itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian orang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian yang lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manakala bencana menimpa kita, bisa kita lihat dari tiga dimensi itu. Azab bagi sebagian, ujian bagi sebagian, dan peringatan bagi sebagian. Peringatan terhadap orang yang lalai sehingga dia ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan kelalaiannya dan melakukan taat, melakukan iman, dan mengejawantahkan, merefleksikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi orang yang telah beriman dan tidak maksiat, sudah tentu petaka itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, supaya imannya menjadi naik, imannya menjadi sempurna.
Walaupun juga ada kemungkinan yang lain bahwasanya kalau bala itu datang, yakni bala ketika datang itu sifatnya umum. Kapan? Manakala tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika dalam masyarakat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang mencegah kemungkaran, tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan, maka ketika balak datang, balak tersebut akan mengenai semua masyarakat, baik orang yang beriman sekalipun. Oleh karena itu, kalau seseorang telah beriman, dia tidak melakukan dosa, dan dia telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seandainya masih juga terkena bencana, nah dapat dipastikan baginya bahwa yang datang ini adalah ujian baginya. Para pemirsa yang budiman di mana saja berada, semoga Allah selalu menjaga kita dari dosa, menjaga kita dari kemusyrikan, kekufuran, menjaga kita dari maksiat, dan selalu memberikan bimbingan kepada kita terhadap keimanan dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Begitu juga ketaatan dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan materi kita, yaitu akhlak, dan pembahasan kita telah mencapai kepada materi manfaat daya akal. Dalam beberapa pertemuan terdahulu telah disampaikan bahwa pentingnya akal, bahwa akal itu rahmat dari Allah, bahwa akal itu adalah dasar daripada Al-Quran, alasan daripada turunnya Al-Quran dan seterusnya. Dan akal tidak bisa diversuskan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, pada pertemuan sebelum ini telah diterangkan mengapa akal ini, mengapa rasional atau akal ini merupakan pembeda bagi manusia, dan mengapa rasional ini menjadi kekuatan argumentasi. Sudah dijelaskan bahwasanya rasional adalah kesimpulan universal. Ketika seseorang telah dapat menyimpulkan universal, maka dia dapat menyusun argumentasi. Oleh karena itu, dia, yakni akal ini, memiliki potensi dan memiliki kerja, yaitu apa? Pada akhirnya membedakan yang benar dari yang salah. Tentu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usahanya, sesuai dengan mukaddimah-mukaddimah yang telah dia dapatkan. Maka itu semakin banyak mukaddimah yang dicapai oleh seseorang, maka semakin sedikit kemungkinan salahnya dalam argumentasi. Jadi akal selalu relatif. Tetapi relatif ini tidak melulu merupakan hal yang salah. Bahkan dalam hal ini relatif harus dilakukan oleh manusia, karena daya upaya dia hanya sampai ke tingkat itu. Pertama, relatif bukan mesti salah. Ketika kita katakan relatif, tidak mesti salah, tapi barangkali bisa salah. Banyak ilmu yang tidak relatif, yang absolut benarnya, yang dicapai oleh akal. Seperti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ini absolut. Gula itu manis, empedu itu pahit, yang besar tidak bisa masuk ke dalam yang kecil, ini absolut, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Jadi alasan orang, diantaranya alasan orang yang menolak akal karena relativismenya,
Ini juga bisa dikembalikan kepada mereka yang memakai Al-Quran. Kalau Al-Quran dihadapkan kepada akal, kemudian Al-Quran absolut, akal relatif, kita mengatakan bahwa Al-Quran yang tidak relatif itu Al-Quran yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran yang Al-Quran. Tapi Al-Quran yang kita pahami dengan akal yang relatif, sudah pasti Al-Quran tersebut relatif juga. Oleh karena itu, dengan alasan relatif, tidak bisa seseorang menolak akal kemudian mengatakan bahwa kita harus menggunakan Al-Quran saja. Sebagai seorang beriman, sudah tentu Al-Quran tidak ditolak. Menolak Quran sama dengan kufur. Tapi masalahnya, Al-Quran itu mesti dipahami dengan akal atau tidak. Ketika masalahnya dipahami dengan akal, maka akal memiliki wewenang untuk mempersiapkan dirinya. Oleh karena itu, misalnya orang yang ada di negeri Arab, sama-sama memahami bahasa Arab. Baik petaninya yang tidak pernah sekolah SD, atau yang sekolah SD, atau yang sekolah SMP, atau yang sekolah sampai SMA, atau yang kuliah, atau yang sampai S2, S1, S2, doktor, atau misalnya kalau ada yang di pesantren sampai menjadi alim, mujtahid, itu semuanya berbeda. Tidak mungkin dikatakan satu. Padahal sama-sama mengerti bahasa Arab. Jadi ketika membaca Al-Quran, dari orang yang tidak pernah sekolah sampai kepada ulamanya, sampai kepada doktornya, profesornya, atau ulamanya, maka sesuai dengan gradasi yang ada, daripada mukaddimah akal, daripada kekuatan akal yang dimiliki oleh seseorang yang ingin menatap Al-Quran, maka sejauh itu pula perbedaan terhadap pemahaman Al-Quran. Jadi akal manusia tidak bisa dihadapkan dan dipertentangkan dengan Al-Quran, sekalipun dengan alasan relatif. Karena pemahaman terhadap Al-Quran tergantung kepada masing-masing akal manusia. Nah, oleh karena itu, akal ini memiliki kaidah, dan dengan kaidah itu pula dia berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Misalnya satu contoh, dalam Al-Quran dikatakan ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam, Allah mengatakan, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang kucipta dengan kedua tanganku? Nah, ketika Allah mengatakan kedua tanganku, dalam bahasa manapun yang namanya tangan, seperti tangan kita ini, artinya bendawiyah, terlepas mau punya jari berapa, mau panjang berapa. Yang jelas ketika dikatakan kedua tangan, maka jasmaniyah, bendawiyah, materi. Nah, tapi karena akal mengatakan bahwa kalau Tuhan materi, misalnya punya dua tangan, atau kalau Tuhan materi supaya bisa dilihat nanti di surga, karena ketika dilihat dengan mata berarti harus materi. Kalau non materi tidak bisa dilihat dengan mata, dilihat dengan hati. Tapi sebagian muslimin mengatakan Tuhan bisa dilihat dengan mata. Kalau Tuhan bisa dilihat dengan mata, sama dengan memaknai tangan dengan kedua tangan ini. Yakni apa? Membendakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ketika Tuhan menjadi bendawiyah, ini masih kata akal. Ketika Tuhan sudah menjadi bendawiyah, maka dia menjadi terbatas dengan ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu termasuk makhluk Allah. Bagaimana makhluk mengikat khalik? Bagaimana akibat mengikat sebab? Yang kedua, ketika Allah benda, na'udzubillah, bendawiyah, punya dua tangan,
datang bersama malaikat berbaris, bisa dilihat di surga dengan mata kepala, maka di samping dia terikat dengan ruang dan waktu tadi, berarti apa? Dia terbatas. Ketika dia terbatas, maka pasti memiliki awal dan akhir. Kalau dia memiliki awal dan akhir, berarti sebelum awal dia tidak ada. Kalau sebelum awal dia tidak ada dan kemudian ada, maka dia dicipta. Dia diadain, tidak mungkin ada dengan sendirinya, karena dia terbatas. Punya awal dan punya akhir. Sebelum awal dia tidak ada, bagaimana mengadain dirinya sendiri? Nah, oleh karena itu pasti dia diadain. Kalau dia diadain, maka dia bukan Tuhan, tapi makhluk. Nah, ini kata akal. Sekarang mata kita dihadapkan kepada, atau kita dihadapkan kepada Al-Quran yang menyatakan apa? Tuhan datang nanti di akhirat bersama malaikat berbaris. Mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang kucipta dengan kedua tanganku? Atau misalnya ayat-ayat yang lain yang bisa sepintas dimaknai dengan jismiyah, bendawiyah. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Ini contoh yang konkret. Makanya sebagian muslimin banyak mendambakan melihat Tuhan di surga. Padahal berarti membatasi Tuhan. Berarti Tuhan di depan, tidak ada di belakang. Karena nanti ketika orang mau melihat Tuhan, pasti dengan kedua mata ini. Matanya di depan, maka itu Tuhan di depan. Tidak ada di belakang kita. Tidak ada di dalam diri kita. Jadi sudah terbatas dengan depan itu, padahal depan, belakang, atas, bawah itu semua adalah tempat dan makhluk. Imam Ali alaihissalam pernah ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Di depan, di belakang, di atas, di bawah, di samping. Aina? Di mana? Imam Ali alaihissalam mengatakan, Allahul ladzi khalaqa aina fala aina lahu. Allah lah yang mencipta aina. Allah lah yang mencipta di mana, maka tidak ada di mana buatnya. Oleh karena itu tak ada di mana baginya. Jadi di mana itu merupakan makhluk Tuhan. Aina, tempat, depan, belakang, kanan, kiri, merupakan makhluk Allah. Maka itu makhluk ini tidak bisa mengikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, ketika kita dihadapkan dengan kenyataan seperti ini, Al-Quran mengatakan punya dua tangan. Kemudian nanti datang bersama malaikat berbaris dan seterusnya. Sementara akal mengatakan mustahil, Allah terbatas. Karena Allah pencipta dan tidak dicipta, maka sudah tentu di sini akal akan memahami lain dari ayat tersebut. Ini contoh konkretnya. Tapi orang yang tidak mau menggunakan akal, yang merasa dia bahwa harus ikut Al-Quran dalam artian dia, dalam persepsi dia mengikuti Al-Quran. Sebab orang yang mengikuti akal mengatakan saya juga ikut Al-Quran. Justru saya yang ikut Al-Quran karena Allah mengatakan afala ta'qilun. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Jadi ketika saya menggunakan akal membaca Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, saya berarti ikut Al-Quran. Tapi kalau tidak menggunakan akal, lalu membendakan Tuhan, maka inilah yang tidak ikut Al-Quran. Padahal dia merasa ikut Al-Quran. Oleh karena itu para pemirsa, akal ini merupakan sesuatu yang menjadi alat, katakanlah alat terakhir, alat yang sangat necessary, alat yang mesti dimiliki di samping alat-alat yang lain seperti bahasa Arab dan sebagainya, untuk memahami Al-Quran. Nah, oleh karena itu dia punya rumus akal ini. Seperti yang besar tidak bisa masuk dalam yang kecil. Yang benda pasti terbatas.
yang benda pasti terikat dengan ruang dan waktu. Ini merupakan rumus akal yang absolut, tidak bisa diingkari. Nah, ketika rumus akal yang absolut bertentangan dengan lahiriah Al-Quran, ada dua di sini. Ada dua golongan. Yang pertama, mengikuti Al-Quran lahiriahnya. Yang kedua, mengikuti Al-Quran takwilnya. Nah, jadi yang pertama ikut Al-Quran dalam arti lahiriahnya. Yang kedua, ikut batiniahnya, takwilnya. Maka itu orang yang merasa ikut Al-Quran ini selalu memojokkan orang yang menafsirkan dengan akalnya dengan mengatakan apa? Mereka telah menafsirkan Al-Quran dengan akal. Atau mereka mengatakan bahwa mereka telah menakwil Al-Quran, sementara yang tahu takwil Quran hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan ayat yang mengatakan tidak tahu takwilnya dari yang mutasyabihat kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu, jadi kecuali Allah titik. Dan orang-orang yang berilmu mengatakan kullun min indillah, semua dari Allah. Mereka mengatakan demikian. Lalu orang-orang yang berakal balik bertanya, wahai kamu orang-orang yang tidak mau menggunakan akal, kalau ayat itu ada dua, muhkamat dan mutasyabihat, lalu yang mutasyabihat tidak ada yang paham kecuali Allah, lalu buat apa diturunkan bagi kita? Sementara Allah menyuruh kita mengamalkan Al-Quran. Bagaimana mengamalkan Al-Quran tanpa kita pahami? Oleh karena itu, komanya jangan di setelah Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah, koma, jangan di situ. Tidak tahu takwilnya kecuali Allah, lalu koma. Jangan di sana komanya. Kenapa? Karena kalau hanya Allah yang tahu, tidak ada gunanya Al-Quran itu diturunkan. Oleh karena itu, mestinya illallah warrasikhuna fil ilm. Jadi tidak tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu, yang ilmunya tinggi, di mana mereka mengatakan semua dari Allah. Mereka dapat mengatakan semua dari Allah karena benar. Kenapa benar? Karena mereka paham benar. Tapi kalau tidak paham, bagaimana mau mengatakan dari Allah? Nah, dengan demikian maka menafsirkan Al-Quran, kalau lahiriahnya itu bertentangan dengan daruriyat akliyah dalam istilah logika filsafat, kalau bertentangan dengan akal yang absolut, maka sudah mesti lahiriahnya itu bukan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia merupakan sesuatu bahasa yang sangat terikat dengan kesepakatan masyarakat yang terpaksa dipakai oleh Allah karena memang itu yang digunakan oleh Allah, yakni bahasanya masyarakat, tapi yang dimaukan bukan yang dimaukan masyarakat. Seperti kedua tangan tadi. Kedua tangan dalam masyarakat dipakai untuk ini. Kedua tangan kita ini kanan dan kiri. Dan Allah dalam menjelaskan, karena memakai bahasa masyarakat, maka kedua tangan ini yang dipakai. Tapi makna yang dimaksudkan bukan kedua tangan material atau madiyah atau jismiyah, sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, akal ini sangat diperlukan oleh kita untuk memahami Al-Quran. Jadi relatif yang dialami oleh akal tidak membuat manusia celaka, karena manusia harus berusaha untuk mencapai yang hakiki. Dan relatif ini tidak mesti salah. Jadi kalau kita katakan relatif, yakni apa? Mungkin saja salah. Tapi sebagian relatif yang kita globalisasikan ini merupakan satu yang absolut, seperti
yang besar dari benda tidak bisa masuk ke dalam yang kecil. Pesawat terbang yang besarnya seperti itu, Boeing yang besar tidak bisa masuk ke dalam tas yang kecil. Misalnya, ini absolut. Tuhan tidak terbatas, ini absolut. Kita semuanya terbatas, manusia terbatas, pohon terbatas, gunung terbatas, ini semua absolut. Dan kita mengatakan bahwa semua alam, karena dia campuran dari yang terbatas, gabungan dari yang terbatas, maka alam semesta ini juga terbatas. Ini absolut. Dan ketika mengatakan karena alam ini terbatas, berarti ada awal dan akhir. Ini juga absolut. Kalau ada awalnya, berarti sebelum awal tidak ada. Ini juga absolut. Kalau sebelum awal tidak ada, kemudian setelah awal mulai ada dan menjadi ada, ini juga absolut. Dan kalau sebelum awal tidak ada dan setelah awal ada, maka dia diadain karena yang tak ada tak mungkin mengadakan dirinya. Ini juga absolut. Oleh karena itu alam yang besar ini memerlukan kepada pencipta yang tidak terbatas. Ini juga absolut. Nah, dengan demikian maka dalam mencari ma'rifatullah, ma'rifatul Quran, ma'rifatul riwayat, ma'rifatul ahadis, ma'rifatul akhirah. Jadi mencari pengetahuan tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang hadis, tentang hari kiamat dan seterusnya. Nah, ini berkembang dalam artian seseorang bisa memicu dirinya dengan berpikir, belajar, takwa, berdoa, apa saja yang bisa menjadi elemen daripada sebab untuk mencapai ketinggian ma'rifah bisa dipakai oleh manusia untuk mencapai tingkat yang tinggi. Oleh karena itu salah satu makna relatif itu bersifat ke atas, yakni apa? Bersifat mendalam. 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 kalau meningkatnya gimana? Misalnya akar 4. 1 tambah 1 umpamanya 10 bagi 5. Umpamanya dan seterusnya. Semuanya benar walaupun lahiriahnya berbeda. Jadi para pemirsa, akal ini mengapa menjadi sangat penting dan menjadi alasan Tuhan menurunkan Al-Quran? Modalnya cuma satu awalnya, yaitu apa? Yaitu dapat menyimpulkan kesimpulan universal. Dan tapi dari sini, ketika akal dapat menyimpulkan kesimpulan universal, maka dia dapat menyusun premis-premis, premis mayor, minor, walaupun dia tidak sadar bahwa itu namanya premis, bahwa itu namanya mukaddimah, mukaddimah besar, mukaddimah kecil dan seterusnya. Jadi akal guna utamanya, manfaat utamanya adalah apa? Mengenali universal, setelah itu mengenali dalil, mulai dia berdalil dan mengenali apa yang benar dari yang salah. Walaupun dalam tanda petik relatif. Nah, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi harus mencari. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya, tapi dengan dengan keterbatasan manusia, maka manusia harus berusaha mencapai ma'rifah. Dan ma'rifah itu harus ditopang dengan argumentasi. Iman, ma'rifah tentang iman dan seterusnya, tentang fikih, tentang sosial, akhlak, apa saja politik, harus sesuai dengan dalil. Dan dalilnya harus diusahakan kepada yang absolut. Premis mayor minornya diusahakan yang absolut, seperti 1 tambah 1 2. Nah, itu nanti kesimpulannya insya Allah akan menjadi lebih benar. Oleh karena itu Al-Quran harus dilihat dengan akal sesuai dengan seluruh mukaddimah dan senjatanya yang dimiliki. Baru pemahaman terhadap Al-Quran itu akan menjadi lebih benar dan insya Allah menjadi benar. Dan kalaupun masih salah, insya Allah akan dimaaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah berusaha. Tapi kalau tidak menggunakan akal dan dia selalu mengatakan bahwa yang saya pegang ini Quran, padahal Quran ala dia, Quran ala pahaman dia, maka kalau dia salah tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjaga kita dari waswas syaitan,
dari kerasnya hati yang tidak mau mendapat bimbingan, tidak mau berargumentasi, dan semoga Allah selalu mengampuni juga kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu.